Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam kebaktian kita di pagi hari ini. Baik yang teman-teman yang ada di rumah maupun di mana saudara berada. Hari ini mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memulihkan namanya, meninggikan namanya. Kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari saudaraku, siapkan dirimu, pikiranmu dan jiwamu. Kita mau bersama-sama datang menyembah di hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, glory, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Dapat ku balas kasih-Nya, ya angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku, bagi Dia bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Saudara kekasih, ya Tuhan, Ya Allah yang rela mati untukku dan untukku. Dia begitu mengasihi engkau dan saya. Dia mau salibkan dirinya di kayu salib hanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Haleluya. Ya angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian,
Haleluya, haleluya, oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ucap syukur Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mengucap syukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Di hari ini kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, 1 minggu sudah kami lewati dan kami percaya Tuhan Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyampaikan kami kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami di pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan berkati kehidupan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami di dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya ibadah yang kami ikuti boleh Tuhan membawa manfaat dan faedah dan ada kuasa yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada di rumah ibadah. Oh Tuhan, dan juga Tuhan semua jemaat yang saat ini mereka mengikuti ibadah ini dari rumah, diberkatilah mereka Tuhan melalui ibadah kami ini. Mereka merasakan Roh Kudus bekerja di dalam rumah mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Oh berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang membawa mujizat, ibadah yang membawa pemulihan, ibadah yang membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau saja Tuhan.
Terima kasih karena kami selalu undang Engkau Tuhan. Engkau Roh Kudus berkarya di dalam ibadah kami. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak ada apa-apa. Tetapi oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini curahkan kasih dan kuasa-Mu, sentuh hati kami Tuhan. Oh haleluya. Dan izinkan kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu, mengucap syukur. Kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh mau Tuhan menghadapi perjamuan asa yang kudus di pagi ini. Dengan Tuhan penuh kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih kami Tuhan, percaya juga Tuhan ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Mungkin kuasa-kuasa dari Tuhan, roh-roh kegelapan, roh-roh manusia kedagingan, roh-roh dari si jahat kami usir di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Biarlah berkat yang sudah Engkau terima, yang sudah Engkau sediakan untuk kehidupan kami, boleh kami bawa pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini serahkan hamba-Mu yang akan melayani, urapi dengan kuasa daripada yang maha tinggi itu, kuasa Roh Kudus. Mereka boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaimana kabar saudaraku yang di rumah? Haleluya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh yes, yes, yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Berjalan
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, dikatakan jikalau kita datang kepada Tuhan, maka sukacita itu ada dalam hatimu dan jiwaku. Untuk itu jangan pernah mau lupa memuji Tuhan. Puji Dia setiap ada waktu, puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia, maka hatimu dan hatiku akan bersukacita. Haleluya. Kita akan satu pujian lagi, oleh darah anak domba. Itulah yang menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih,
Kalau engkau dan saya telah disamakan oleh darahnya, maka kita layak menerima sukacita dari surga. Haleluya. Kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya dan juga badai yang bergelora. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saudara kekasih, jika engkau telah memiliki sukacita dalam hatimu dan hatiku, sudah pasti kita akan teringat bagaimana kekuatan firman Tuhan itu yang menolongmu dan menolongku. Karena hanya darah Yesus itu, darah Yesus, firman Yesus itulah yang menguatkanmu dan mengobatmu. Saudara kekasih,
pagi ini. Sebentar kita akan menikmati roti kehidupan, roti yang kekal selamanya, roti yang membuatmu hidup layak di hadapan Tuhan. Pagi ini siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan jiwamu. Dia mau berbicara kepadamu dan kepadaku. Tinggalkan kesombongan, tanggalkan kesombongan. Semuanya itu tidak layak di hadapan Tuhan, karena engkau dan saya telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
Haleluya. 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 Bapa yang maha baik, yang kami sembah, puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami bersuka cita Tuhan. Jiwa kami Tuhan melambung tinggi meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena darah-Mu yang kudus. Karena darah-Mu Tuhan yang telah memulihkan hidup kami Tuhan. Darah-Mu yang telah mengubahkan kami Tuhan dari lembah hitam. Kami dapat datang kepada lembah yang terang itu, gunung yang terang, yang pelita yang terang, yaitu Yesus yang berkorban untuk kami. Terima kasih Bapa. Begitu mulia darah-Mu Tuhan. Begitu mahal darah-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup balas Tuhan. Hanya bibir mulut kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau pilih kami dari banyak orang. Engkau panggil kami dari banyak orang Tuhan. Jadikan kami bagian daripada alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Agar kami dapat melangkahkan hidup ini. Di dunia yang penuh dengan kekelaman. Dunia yang penuh dengan kehancuran. Dunia yang penuh dengan kekejaman. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa yang Maha Kasih, bukalah segenap telinga kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bawa pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Roh-Mu memanggil kami agar kami berdekat dengan Tuhan dalam mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan perkataan kepada kami Tuhan. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai Tuhan mulut bibirnya berbicara sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kami semuanya yang mendengarkan dapat menerima dengan baik. Dapat memahaminya. Bahkan terlebih Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari sabda firman. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Berfirman kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, kekasih dan penerus kami sambut firman-Mu dan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Haleluya. Tes 1, 2, 3. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan di hari ini. Saudara yang ada di rumah, ya, meskipun saudara ada di rumah, tetapi saudara bisa mengikuti ibadah ini baik itu lewat YouTube atau media sosial yang lain. Saudara-saudara, mari kita lakukan itu semua, ya, dengan pengucapan syukur. Percaya bahwa meskipun saudara ada di rumah, tetapi saudara bisa mengikuti, menikmati ibadah ini lebih baik lagi. Saudara, di tanggal 7 ini, saudara, adalah hari kedua di mana kita menyukseskan program pemerintah, khususnya gubernur kita, ya, saudara, dengan program 2 hari di rumah saja. Puji nama Tuhan. Mari kita lakukan di rumah saja, meskipun di rumah saja kita melakukan apa saja dengan produktif. Saudara-saudara, meskipun juga saudara-saudara
beribadah lewat rumah juga, lakukan itu juga dengan produktif. Artinya apa? Ibadah yang saudara lakukan di hari ini, meskipun dari rumah, tetapi ibadah itu dapat membuat keimanan saudara, iman saudara itu bertambah. Amin. Saudara-saudara, justru di saat-saat seperti inilah banyak handicap untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi semakin tinggi handicapnya, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, kita bisa mengatasinya, dan iman kita bertambah. Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Dan di depan kita ada perjamuan kudus. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus setelah firman Tuhan nanti. Ya, perjamuan kudus ini melambangkan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dia menyelesaikan, ya saudara-saudara, tugasnya, kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan isi dunia ini, dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh selamat dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara terkasih, ini adalah di perjamuan kudus ini adalah gambaran Tuhan Yesus mati dan bangkit. Artinya apa lagi? Dia menyelesaikan apa, saudara? Masa lalu kita. Masa lalu kita yang penuh dengan lumpur, masa lalu yang penuh dengan dosa, dia selesaikan di hari itu. Ya, karena apa? Karena kita sendiri tidak bisa menyelesaikan masa lalu kita, saudara-saudara. Waktu yang lewat adalah di luar kemampuan kita. Amin. Ada saudara-saudara yang bisa kembali ke masa lalu? Nggak ada, saudara-saudara. Oleh karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa, saudara? Menyelesaikan masa lalu kita, mungkin yang penuh dengan kekacauan, lumpur, dosa, saudara. Tetapi untuk masa hidup kita yang akan datang, nah inilah tujuannya apa, saudara? Meskipun masa lalu kita itu begitu rupa, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyelesaikannya supaya apa? Masa yang akan datang kita atau masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tanpa Tuhan Yesus datang kali yang kedua melalui gambaran perjamuan kudus ini, masa depan kita tidak akan melihat masa depan yang penuh harapan. Tetapi di dalam rangka, saudara-saudara, kita menyiapkan memasuki masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh harapan itu, kita, saudara-saudara, Tuhan tidak bisa kerja sendiri, saudara-saudara. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkannya bersama. Saudara-saudara, Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan ini. Janjinya itu ya dan amin. Dia selalu setia terhadap janjinya, dan dia tidak pernah bohong atas janji-janjinya. Dan saudara-saudara, di dalam kehidupan dunia ini setelah kita selamat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya masih ada waktu sebelum kita mungkin dipanggil Tuhan, atau kita nanti akan melihat Tuhan itu datang. Saudara-saudara, masih ada waktu, dan waktu inilah yang harus kita isi dengan baik. Dan hati-hati, saudara, di Alkitab katakan, Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan baik, keselamatan yang kita terima, apa, saudara? Bisa hilang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang penting yang saudara harus ketahui untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, meraih janji-janjinya, meraih janji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara-saudara, kita belajar satu hal. Ada satu hal yang harus kita pelajari di pagi hari ini, di siang hari ini, di hari ini. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tema renungan khotbah hari ini adalah hati dan karakter kita adalah kunci berkat. Hati kita, keadaan hati kita adalah kuncinya berkat yang akan kita terima. Saudara, mari kita buka di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel 11 ayat 9 sampai 20. Begini firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Nah, ini saudara, garis bawahi, hati yang lain, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka
Nah, hati yang keras, ada hati yang keras lagi. Dan memberikan mereka apa? Hati yang taat. Nah, hati yang taat lagi. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang perlu saudara garis bawahi, saudara-saudara, di ayat Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 ini apa saudara? Disebutkan berkali-kali tentang apa? Hati. Hati. Nah, sekali lagi hati. Ya, tadi kita sebelum di awal sudah saya jelaskan ada hal-hal yang perlu kita pelajari di pagi hari ini supaya hidup kita berkenan kepadanya, meraih janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Saudara, kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya setelah terima Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan suatu hidup yang seenaknya saja yang Tuhan harapkan. Tapi yang Tuhan harapkan adalah apa? Kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan di pagi hari ini dijelaskan apa? Hati kita yang paling penting harus kita perhatikan. Ternyata. Dan hati itu apa saudara? Menentukan karakter dari hidup kita. Di ayat yang sudah kita baca ternyata hati boleh dikatakan yang paling penting di dalam hati kita, di dalam hidup kita untuk meraih janji berkat Tuhan. Yuk katakan samping kanan kiri, hati. Ingat hati, hatimu, hati saya. Ya saudara-saudara, hati kita yang paling penting. Hati ini yang menentukan juga bagaimana kita menghadapi hidup, yang menentukan juga bagaimana karakter kita. Dan dikatakan di dalam Yehezkiel 11 ayat 9 sampai 20, tanpa hati yang baru kita nggak bisa menurut. Tanpa hati yang baru kita susah untuk taat saudara-saudara. Kita taat terhadap apa? Menurut terhadap apa? Menurut segala ketetapan firman Allah dikatakan di ayat ini. Tanpa hati yang baru kita tidak bisa setia. Dan di ayat 20, saudara-saudara mengatakan di ayat 20, Allah, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Syaratnya kehidupan anak-anak Tuhan, orang Kristen punya Allah yang hidup. Ya saudara, ayat 20 tadi ya, kita punya Allah dan kita disebut umat Tuhan, orang percaya. Syaratnya apa? Hati kita ini harus hati yang baru. Nah ini saudara, jadi dengan kata lain saudara, hati ini sangat penting supaya berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan yang setia dan ya amin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, ayo saya mengundang semua jemaat mengevaluasi hati ini, saudara-saudara. Saya kadang melihat, tidak heran saudara, bila kita melihat anak-anak Tuhan sudah kenal Tuhan, sudah dikatakan menjadi di KTP ditulis Kristen, ngakunya dari kecil sekolah minggu sampai kaum ibu, kaum bapak sampai lanjut usia, tetapi seumur hidupnya tidak melihat berkat sama sekali. Yang ucapan keluar dari mulut bibirnya selalu keluhan, selalu harapan, selalu pengalaman-pengalaman menceritakan peristiwa-peristiwa yang enggak enak. Kelihatannya enggak ada berkat. Saudara-saudara, dan ayat 19 katakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain, saudara-saudara, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau engkau tidak punya hati yang baru yang diberi oleh Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam hatimu, saudara, apa? Manusia jadi keras, saudara. Keras ini kita ingat, kalau kita berbicara tentang hati yang keras, ingat siapa saudara? Bangsa Israel, saudara.
Temperamennya keras. Artinya apa? Tidak bisa terima masukan. Mungkin juga prinsip yang salah tapi dipegang terus, nggak bisa dilepaskan. Atau dikata lain, bangsa Israel adalah kepala batu. Egois, saudara-saudara. Inilah gambaran yang diceritakan Tuhan kepada orang-orang yang tidak punya hati yang baru, hati yang diberi oleh Tuhan. Kalau hati kita sudah kenal Tuhan, hati kita masih pakai hati yang lama, saudara-saudara, tentunya kita jadi anak Tuhan yang egois. Tentunya kita jadi anak Tuhan yang apa? Nggak bisa terima masukan. Kalau kita masih pakai hati yang lama, prinsip salah kita tuh terus dipegang. Nggak bisa, saudara-saudara. Dan lagi juga, saudara-saudara, kalau kita masih punya hati yang lama, meskipun kenal Tuhan, tetapi kita tidak punya hati yang baru, engkau pasti menjadi anak Tuhan yang gampang tersinggung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan sendiri, ayat 19 juga ketambahan apa? Tidak taat terhadap apa? Firman Allah. Artinya apa? Orang-orang Kristen kadang susah banget mengasihi, benar? Susah melayani Tuhan. Susah untuk jadi saksi. Susah memberikan perpuluhan. Karena apa? Nggak punya hati yang baru, saudara-saudara. Ini Alkitab katakan. Kalau orang anak-anak Tuhan atau manusia nggak punya hati yang baru, pasti dia keras. Pasti dia tidak taat terhadap firman Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, mari punyailah hati yang baru. Tuhan, setelah kita punya hati yang baru, maka Tuhan akan berikan roh di dalam kehidupan kita, roh yang baru. Saudara yang terkasih, kehidupan kita, ya saya sudah berulang kali jelaskan ini, di dalam kita itu ada 3, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, jiwa ini yang berbicara tentang hati, pikiran, kehendak itu. Dan roh kita adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan supranatural. Saudara, pada waktu engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau masih hidup di dalam dunia ini, ya saudara-saudara, mungkin jiwamu bisa berjalan, saudara-saudara, melakukan kebaikan dan apapun, tetapi rohmu tidak bisa menyambung kepada Allah. Karena roh itulah yang mengkomunikasikan kehidupan kita dengan Allah. Saudara, oleh karena itu orang-orang, ya saudara, dikatakan di dalam Yeskiel 11 ayat 19 dan 20 ini mengingatkan kita, menandaskan, saudara-saudara, kalau engkau minta kepada Tuhan, minta hati yang baru, saudara, hati yang baru, dan Tuhan memberikan hati yang baru, maka juga otomatis Tuhan akan memberikan roh yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hati kita terisi, karena ada komunikasi yang nyambung lagi dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kadang, ya makanya itu saudara-saudara, sadarlah, dan kita semua jemaat Tuhan evaluasi di pagi hari ini, di hari ini. Apakah kita sudah punya hati yang baru, atau kita anak Tuhan masih memakai hati yang lama? Evaluasi. Karena ini dikatakan adalah kuncinya berkat Tuhan turun ke atas kehidupan kita. Janjinya itu setia, janjinya itu ya dan amin. Tuhan Yesus setia kepada janji-janji, nggak pernah bohong. Tetapi mari jemaat Tuhan, evaluasi apakah kehidupan kita mengalami kekeringan kerohanian. Imanmu nggak bisa maju-maju begitu saja. Mari evaluasi di pagi hari ini, apakah aku punya hati yang baru ya Tuhan? Katakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Ya, ada lagu yang seperti itu ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apalagi? Sungguh, ya. Yesus. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak semua jemaat, mari punyailah
hati yang baru. Tanpa engkau punya hati yang baru, engkau tidak akan merasakan curahan berkat Tuhan. Evaluasi, apakah kita masih keras, hati kita masih keras, kita keras kepala, punya prinsip yang salah tetapi kita pertahankan. Saudara-saudara, kita nggak bisa terima masukan dari para pemimpin kita jadi orang-orang yang kepala batu, saudara. Ya, seperti Israel itu sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit meracau, saudara-saudara. Ya, apa itu? Mengeluh, ngomong, saudara, ngomongin Musa, ngomongin sampai ngomongin Tuhan sendiri, ngomongin pemimpin, egois, gampang tersinggung. Saudara, kalau kehidupan kita masih seperti itu, kita masih pakai, kita masih belum diganti nih hati yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengevaluasi apakah seperti di ayat 19 kita masih jadi orang yang tidak taat terhadap firman Allah. Kalau kita masih tidak taat kepada firman Allah dan kita susah untuk taat akan firman Allah, mari berarti kita masih punya hati yang lama. Mengubah hati yang lama menjadi baru pun itu adalah apa, saudara? Proses. Kita tahu itu proses, tidak 1 detik 2 detik jadi, tetapi setidaknya ada apa? Progres yang positif, progres yang baik. Cara evaluasinya, saudara-saudara, gampang. Tahun lalu aku melayani Tuhan, tahun lalu pengertianku akan firman Tuhan sedikit sekali, aku nggak melayani, gitu ya, saudara-saudara. Oh, aku tuh jauh daripada Tuhan. Tetapi apakah tahun ini aku bertambah dekat dengan Tuhan? Imanku bertambah dewasa nggak? Gampang kan, saudara-saudara? Itu yang saya ajak. Setidaknya, saudara, menjadi hati yang baru itu bukan ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk, saudara? Bahasa Jawa itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba, tetapi proses. Tetapi mari, saudara-saudara, semua jemaat masuk proses yang positif. Proses yang menjadikan engkau iman menjadi dewasa, bertumbuh. Bukan proses yang bertambah yang negatif, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari. Semua terjadi, saudara-saudara, di dalam Tuhan, ya, kita harus memperhatikan hati ini supaya kunci berkat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena saya ingat, saudara-saudara, di dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ya, saudara-saudara, Matius 9 yang ke-17. Bisa bantu multimedia. Matius 9 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Oke. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam apa, saudara? Kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua apa, saudara? Duanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saudara-saudara, ini menceritakan tentang kirbat anggur yang baru. Seperti ada lagu, ya, kirbat itu kantong anggur, itu hati kita. Saudara, di ayat ini dikatakan kalau engkau punya pengen dapat anggur yang tercurah yang baru, kantong yang lama harus diganti, saudara. Kalau engkau masih pakai kantong yang lama, ya, saudara-saudara, kirbatnya itu masih lama, saudara-saudara, anggur yang baru akan mengoyakkan dan dua-duanya akan pecah, ya, kantongnya pecah, anggurnya tertumpah. Ini adalah seperti lagu, seperti apa? Anggur baru tercurah, saudara-saudara, ya, gitu ya. Gereja akan bergerak dengan kuasa Roh Kudus bila gereja hati diisi dengan orang-orang yang punya hati yang baru. Tanpa itu mustahil. Setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan harus punya kirbat anggur yang baru. Supaya apa? Berkat yang baru, kegerakan Roh Suci itu, kegerakan kedewasaan rohani, kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupan jemaat.
Tanpa hati yang baru butuh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat semua, termasuk hamba Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu susah untuk terjadi kebangunan rohani. Kenapa? Kalau Tuhan izinkan terjadi tapi kirbatnya kita masih yang lama, hancur kita saudara-saudara. Ini firman Tuhan saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ya saudara, mari mari di pagi hari ini kita memperhatikan hati kita. Mungkin di antara kita masih belum punya hati yang baru, tetapi marilah kita di pagi hari ini memperhatikan hati kita. Hati ini adalah tidak terlihat oleh Allah, tidak terlihat oleh manusia. Hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dikatakan saudara-saudara di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 yang ke-7, ya. Coba multimedia bantu saya di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7 begini, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, hati itu enggak terlihat di antara kita manusia, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Justru tetapi inilah kuncinya, Tuhan itu yang kita sembah, yang akan memberikan janji setianya. Itu ngelihat hati, bukan penampilan kita. Kadang kita melihat penampilan orang, kadang kita ngelihat kemampuan orang, kita ngelihat oh dia aktif di gereja, oh dia pinter begini begitu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan gak lihat itu. Tuhan hanya lihat hati. Saudara-saudara, tetapi apakah itu gak penting Om? Penting saudara-saudara. Bukan melayani Tuhan yang aktifnya, saudara-saudara. Bukan kepintaran kemampuannya, saudara. Tetapi hati kita, saudara-saudara. Kalau hati kita benar, hati kita adalah hati yang baru, pasti engkau suka melayani. Kalau hati kita yang baru, kita punya hati yang baru, pasti engkau suka memuji Tuhan. Kalau kita punya hati yang baru, pasti kita suka melayani Tuhan. Penampilan kita pun bagus. Oleh sebab itu saudara-saudara, banyak orang Kristen selalu hidup kalah dengan persoalan jatuh bangun. Selalu punya iman yang tidak dewasa, punya iman kanak-kanak, tidak merasakan penyertaan Tuhan yang nyata. Ya, seperti Israel saudara-saudara, bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan. Tetapi apa? Selalu imannya menjadi iman yang kanak-kanak, selalu berontak kepada Tuhan, selalu misu-misu, selalu bersungut-sungut. Saudara-saudara tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup. Ini adalah gambaran kita saudara-saudara. Intinya saudara-saudara, kehidupan kita tidak diberkati dan memberkati orang. Seakan-akan Tuhan itu diam. Rahasianya cuma satu, tidak punya hati yang baru. Saudara-saudara, marilah kita punya hati yang baru. Kita punya hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Buang hati yang lama, itu sudah usang saudara-saudara. Sudah tidak ada gunanya lagi, tidak membawa berkat, tidak akan membawamu ke surga. Percaya saudara-saudara. Pada di hari ini, mari buang hati yang lama itu, saudara-saudara, tetapi diganti menjadi hati yang baru. Sehingga apa? Kegerakan firman Tuhan, kegerakan rohani, pekerjaan Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus terjadi, kita bisa dilawatnya. Tadi Matius 9 ayat 17 mengatakan sesuatu anggur yang baru harus pakai kirbat atau kantong anggur yang baru. Saudara-saudara, jangan pernah bergarap bahwa gereja akan terjadi pencurahan roh besar-besaran, ya, kebangunan rohani, tetapi kita punya kantong yang lama. Tetapi marilah kita minta kepada Tuhan, kita minta kantong yang baru. Buang kantong yang lama, karena akan percuma. Saudara-saudara, karena apa? Dengan manusia lama ini kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Saudara, jadi renungan kita di hari ini, hati yang baru itu
berkata tentang hati yang siap diubah. Amin. Hati yang siap diubah. Hati yang baru itu berkata komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, gantikan hati yang lamaku dengan hati yang baru yang Engkau beri. Hati yang berkata dengan kerendahan hati. Kalau hatimu baik, kehidupanmu juga pasti baik. Kenapa? Ada apa? Ada roh yang baru dari Tuhan sendiri. Roh yang peka terhadap firman Allah. Dan yang suka dekat dengan Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Inilah yang disebut kalau engkau punya hati yang baru, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan disebut punya integritas. Sekali lagi, kalau engkau punya yang hati yang baru, inilah yang dikatakan Alkitab bahwa engkau punya integritas. Integritas itu adalah apa? Aku melakukan semuanya ini tanpa aku dilihat orang. Aku baik bukan karena orang, tapi karena hatiku baik. Aku rajin ke gereja bukan karena aku pengen dilihat orang, tetapi karena aku mencintai Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan baik bukan karena ya hobiku seperti itu, mengisi kekosongan atau dilihat orang, bukan. Tetapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Itulah integritas. Tanpa dilihat orang lain pun kita melakukan sesuatu yang extraordinary di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada satu mata yang melihat kita terus, yaitu Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, di hari ini Tuhan mengingatkan, hai anak-anakku, hai jemaat Tuhan, apakah engkau sudah punya hati yang baru yang dibentuk oleh Tuhan? Ya, karena kalau kita tidak punya hati yang baru, percuma nih saudara-saudara, percuma nih perjamuan kudus ini, percuma Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kita punya hati yang lama. Tetapi jangan sia-siakan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Caranya kita menghadapi, kita berjalan di dalam kehidupan ini, kita sampai di sorga sana, dan di dalam kehidupan ini menerima janji Tuhan yang ya dan amin dan setia itu, yaitu satu-satunya cara, harus punya hati yang baru. Amin, amin, puji nama Tuhan. Biar perjamuan kudus ini mengingatkan kita, kita harus punya hati yang baru, supaya janji-janji perjamuan kudus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemusik dan pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh, menyanyi bagimu, karena ku tahu tak ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu.
Haleluya. Darahmu Yesus bebaskan. Amin. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita masih punya hati yang keras terhadap firman? Kehidupan kita masih punya hati yang keras terhadap apapun? Dan terlebih kita tidak taat akan firman Allah. Kalau kita punya hati tersebut mengisi di dalam kehidupan kita, berarti kita belum punya hati yang baru. Mari melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus di hari ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus sudah mati buat kita loh. Ada maksud yang luar biasa supaya janji berkat-berkatnya tercurah di dalam kehidupan kita. Dan tempat di sorga sana adalah tempat kita. Tapi itu akan percuma kalau kita masih yang lama. Kita masih jadi orang yang keras, kita masih jadi orang yang tidak taat terhadap firman Allah, susah mengasihi, susah melayani Tuhan, nggak mau jadi saksi. Kita susah melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Orang yang garang, punya prinsip yang salah terus, kepala batu, egois, gampang tersinggung. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingin merubah kehidupan kita. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Gantilah hatiku dengan hati yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupanku aku bisa menuju surga sana dengan mengisi kehidupanku dengan kebenaran demi kebenaran. Dan aku dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan itu di dalam kehidupanku. Haleluya. Inilah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan supaya kita mempunyai hati yang baru yang diberi oleh Tuhan. Amin. Darahmu Yesus subahkan aku. Darahmu Yesus bebaskan. Amin, amin. Darahku, haleluya, darahmu Tuhan ubahkan kami. Amin. Ku dijadikan baru. Haleluya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Melalui perjamuan nasa yang kudus ini, saudara-saudara, jemaat semua boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan anugerah dan rahmat Tuhannya yang tidak terbatas. Dia ingin kehidupan kita diberkati. Dia ingin akhir hidup kita pun bersama-sama Dia dengan Dia selama-lamanya.
Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita kecewakan Tuhan Yesus. Jangan pernah buat pengorbanan Tuhan Yesus itu percuma. Mari lakukan kehidupan ini dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebelum itu kita awali dulu dengan hati yang baru, karena itu satu kuncinya. Tanpa kita punya hati yang baru, kita nggak bisa melakukan semua perbuatan-perbuatan besar, dan kita tidak akan bisa melihat mujizat-mujizat nyata di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang di rumah, siapkan hatimu dan persiapkan segala sesuatu. Kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Jemaat di rumah, sesuai dengan anjuran yang dilakukan di grup WA kita, saudara mempersiapkan semuanya, ya. Ada roti atau anggur di rumah, mari kita persiapkan. Haleluya. Di tengah-tengah kita ada tubuh dan darah Yesus yang sudah tercurah. Melalui perjamuan keasa yang kudus ini, dikatakan di dalam Alkitab, kita memperingati selalu akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita percaya bahwa ada kuasa yang besar yang boleh terjadi, yang boleh keluar di dalam kita melakukan perjamuan asa yang kudus ini. Puji nama Tuhan. Ini bukan perkara makan dan minum biasa, tetapi perkara makan dari tubuh Tuhan dan minum tubuh Tuhan sebagai peringatan akan kasih-Nya yang luar biasa buat kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan lakukan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang di rumah, mari persiapkan dan kita akan mulai saat ini. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat akan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sudah memberikan tubuhnya yang dipecut, yang habis saudara-saudara, untuk keselamatan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu saudara, mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga di tengah-tengah kita ada darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat darah Yesus tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Kami mengingat Engkau di atas kayu salib, darah-Mu tercurah ke bumi ini untuk segala dosa-dosa kami. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Pada hari ini, mari kita minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas perjamuan asa yang kudus ini. Terima kasih atas perjamuan asa yang kudus ini Tuhan, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang mengingatkan kami Tuhan akan tercurahnya mencucur darah Engkau di atas kayu salib untuk keselamatan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kehidupan kami, untuk kami memperoleh harapan dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini, di hari ini kami mengucap syukur karena sudah memperingati akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami sudah sambut firman dan perjamuan asa kudus ini dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Darahmu Yesus, pujikan nanti. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua jemaat sudah dijadikan baru dengan hati yang baru. Amin. Semua pelayan Tuhan juga sudah dijadikan yang baru. Mereka mempunyai hati-hati yang baru. Puji nama Tuhan, saudara. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari rumah. Saya percaya berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, berkat perjamuan asa yang kudus boleh mengurapi saudara semua, memberkati saudara hari ini. Puji Tuhan, ada kuasa yang besar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudara. Saya akan memberikan pengumuman sekarang, yaitu kebaktian melalui online saja, bukan onsite-nya ditiadakan hanya minggu ini, saudara-saudara ya. Minggu depan kita bertemu lagi secara onsite. Dan hari Jumat, saudara-saudara, kita akan ada ibadah doa jam 7 malam. Dan hari Sabtu adalah ruang youth jam 7 malam pula melalui Facebook dan YouTube. Ibadah doa tadi juga melalui YouTube dan Facebook. Dan kita bertemu kembali di hari Minggu di ibadah raya kita jam 8 pagi melalui online dan onsite. Saudara-saudara ya, minggu depan kita online dan onsite. Saudara bisa datang ke gereja lagi. Karena minggu ini saudara-saudara tidak bisa karena kita ikut mensukseskan program pemerintah 2 hari saja di rumah ya. Di rumah saja 2 hari maksudnya gitu ya. Program pemerintah dari SE Gubernur Jawa Tengah. Dan kita selalu berdoa dan kita percaya mari kita bersatu padu, bersatu kita memerangi COVID-19 ini. Dan selalu kita panjatkan doa kita supaya COVID ini bisa berlalu di negeri kita dan di mana-mana tempat. Kita bisa masuk ke kehidupan normal kembali di mana Tuhan menghendakinya ya, kita bisa secepatnya kita memasuki kehidupan yang normal. Semuanya itu pasti kita berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan pula. Puji nama Tuhan saudara. Dan yang berulang tahun adalah dalam minggu ini, oh ya, Tante Syulan dan Vira. Oke. Puji nama Tuhan. Di dalam minggu ini saudara-saudara kita jemaat juga ada yang berulang tahun, yaitu tanggal 3 Februari kalau nggak salah ya, 3 Februari, yaitu Saudari Vira ya. Selamat ulang tahun. Di belakang saya ngumpet ya, ngerti ulang tahun jadi ngumpet. Saya gembala dan mewakili jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Vira ya, pelayan Tuhan juga. Di ulang tahun ini diberkati oleh Tuhan seumur hidupnya, juga mengecap semua kebaikan-kebaikan Tuhan dan melihat
mujizat nyata di dalam kehidupannya. Juga hari itu juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Syulan, ya, yang berulang tahun di hari itu pula. Dan kami gembala mewakili jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati, dan kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya, keluarga, suami dan anak-anak, serta mantu serta cucu, diberkati Tuhan dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Saya kira nggak ada lagi ya? Nggak ada ya? Oke. Dan saudara-saudara, jam 10 hari Minggu adalah kebaktian sekolah minggu. Ya, saudara-saudara yang punya anak, mari masukkan ke sekolah minggu supaya mereka dapat didikan secara rohani dari guru-guru sekolah minggu. Saudara percayakan supaya kehidupan mereka ya semakin besar, semakin takut akan Tuhan. Kalau saudara percayakan itu, saudara-saudara, maka hubungi Ibu Christine yang ada di sini supaya anak-anak saudara didaftarkan, dan setiap hari Minggu jam 10 pagi akan ada ibadah sekolah minggu. Saat ini melalui online, saudara-saudara ya, melalui online. Dan ibadahnya anak-anak saudara bisa di rumah saja. Puji nama Tuhan, saya kira tidak ada pengumuman tambahan lagi bagi saudara-saudara juga yang akan memberikan persembahan. Mari, ada dua cara, yaitu saudara datang ke gereja ya memberikan persembahan dan perpuluhan dan kas gereja, dan yang satu cara lagi yaitu melalui online. Ya, saudara-saudara bisa melihat di layar, ada ya multimedia, ada di layar, catat itu untuk saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan kas gereja di gerakan Tuhan engkau beri. Dan engkau yang ingin mentaati firman Tuhan, berikan perpuluhan melalui nomor-nomor yang tersebut ya yang ada di layar saudara, dan kami akan berdoa buat saudara semua ada berkat-berkat yang besar di balik kerelaan hati saudara untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan dan taat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena tidak ada pengumuman lain, oh iya, kelupaan saudara. Tanggal 21 Februari jam 8 malam, yaitu mari saudara-saudara yang punya akses ke YouTube, saudara bisa menonton atau menikmati ya acara Praise and Worship Night yang berjudul Power of Love yang akan dilayani oleh Praise and Worship, tim pelayanan Praise and Worship dari GBDI Parakletos Purwokerto. Ingat tanggal mainnya, tanggal 21 Februari yaitu hari Minggu jam 8 malam, premier di YouTube. Puji nama Tuhan. Saya kira tidak ada pengumuman tambahan lagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah ini dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Bersyukur Bapa, haleluya. Bersyukur Tuhan, oh, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya Rabasiki ya Ralalabase, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, oh, haleluya. Ya Rabasiki ya Ralalabasiki ya Rabas, oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih yang kami naikkan, terima kasih yang tak terhingga dari hati kami Tuhan. Dan Engkau begitu baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Begitu juga di dalam ibadah kami di hari ini. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik Tuhan dalam kehidupan kami. Ibadah yang sudah Kau berkati, terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah puji-pujian yang sudah kami lakukan, diberkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, diberkatilah segenap persembahan kami yang kami berikan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Baik itu berupa sebagian daripada harta kami Tuhan, kami yang membalikan persepuluhan kami juga Tuhan, mengucap syukur karena Engkau sudah beri kami, oh Tuhan, penghasilan. Ini ada tanda ucapan syukur kami untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan ada berkat yang luar biasa. Dan kami juga memberikan persembahan dan kas gereja dan yang lain Tuhan. Bahwa sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami dan hati kami. Biarlah ini semua tanda kami mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur, segala ucapan syukur dari hati kami, dari kehidupan kami naikkan di akhir dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang penuh luar biasa ini, penuh pengurapan, penuh mujizat, penuh pemulihan. Oh Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu yang kami terima Tuhan di hari ini. Meskipun kami keluar nanti, Engkau meteraikan Tuhan. Teman-teman kami yang saat ini mungkin berhalangan untuk mengikuti ibadah karena mereka letih, lesu, beban berat, Engkau berkati Tuhan. Engkau akan beri kelegaan kepada mereka. Dapatkan mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit, yang terbaring di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Dan kami masih percaya bahwa bilur-bilur di atas kayu salib sanggup menyembuhkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, program pemerintah yang mereka Tuhan sedang bekerja keras untuk oh Tuhan menstop atau menyelesaikan atau oh Tuhan saat ini Tuhan yang menghadapi pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan berkati dengan oh Tuhan tenaga yang ekstra, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang ekstra buat oh Tuhan para garis depan, garda depan yang saat ini mereka sedang memerangi COVID. Dan sesuai semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di hari ini, di pagi hari ini, di akhir dari ibadah kami. Dan kami sebentar akan pulang. Tetapi kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami dan memeteraikan berkat-berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Nah, sebelum kami pulang akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua jemaat, semua pelayan Tuhan, mari angkat tanganmu dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Pulanglah dengan membawa kasih sayang Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa keselamatan yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan Yesus Kristus, dan pembimbingan, pengurapan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini sudah diucapkan dengan percaya karena diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Semua yang percaya dan membawa dan dimeteraikan berkat-Nya sampai selama-lamanya, katakan dengan percaya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.